Ya, masih tentang hambatan listrik ya. Kali ini saya coba akan membahas tentang rangkaian pada hambatan listrik, ada rangkaian seri dan paralel. Bagaimana cara menentukan hambatan penggantinya? Nah, maksudnya ini hambatan pengganti dari A ke B gitu ya. Dari ujung A ke ujung B, ini juga sama dari ujung A ke ujung B. Bagaimana cara menentukannya ya, hambatan penggantinya? Oke, seperti apa pembahasannya? Simak baik-baik pembahasannya. Oke, gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau rangkaian seri artinya kalau kita lihat titik A ke titik B itu tidak ada cabang. Ya, di antara titik A dan titik B itu tidak ada cabang. Artinya kalau kita belajar kuat arus listrik, nah ini arus listrik misalkan mengalir dari A ke B. Misalkan begini. Nah, ini ya ada arus listrik mengalir dari A ke B. Artinya, kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 1, anggaplah I1, itu sama besarnya dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan 2, I2. Ya. Jadi, I1 sama dengan I2. Ya, I itu adalah lambang kuat arus, ya. Nah, kalau begitu ini yang kita namakan rangkaian seri, gitu ya. Rangkaian seri. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, gambar yang keduanya, kalau arus mengalir dari A ke B, nah anggaplah ini ada I1 ya. Nah, anggaplah I aja ya. Nah, I ini nanti akan terbagi merata ke atas dan ke bawah karena di sini ada cabangnya. Jadi ini akan tergabung menjadi I1 adalah kuat arus yang melewati hambatan 1. Kemudian ada I2. I2 itu adalah kuat arus yang melewati hambatan kedua. Ya. Nah, nanti ketika di sini, nah ini nanti bergabung ada I1, ini juga nanti ada I2. I1 dengan I2 bergabung menjadi I lagi. Nah, jadi pada waktu melewati titik B, ini nanti jadi I lagi ya. Artinya, ternyata kalau kita lihat I itu adalah gabungan dari I1 dan I2. Ya, jadi I itu gabungan antara I1 dan I2. Nah, kalau I-nya terbagi seperti ini, inilah yang kita namakan rangkaian paralel, gitu ya. Paralel. Nah, jadi cirinya begini, kalau rangkaian seri tidak ada cabangnya, kalau rangkaian paralel ada cabangnya. Ya, bagaimana cara menentukan hambatan penggantinya? Hambatan pengganti pada rangkaian seri diberi lambang RS ya. Jadi RS rumusnya gimana? R1 ditambah dengan R2. Nah, bagaimana kalau R-nya ditambah? Jadi R3, R4, R5 sampai dan seterusnya. Nah, ini nanti tambahin aja nih. Tambah R3, tambah R4 tambah R5 sampai ditambah dengan Rn gitu ya nantinya. Nah, kalau paralel bagaimana? Paralel itu adalah kita kasih 1 per dulu di sini. 1 per Rp ini akan jadi apa? 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Nah, gimana kalau R-nya lebih dari 1? Berarti ada R3, R4 dan seterusnya. Tambahin lagi di sini 1 per R3 dan seterusnya sampai ditambah 1 per Rn. Ya. Nah, nanti bagaimana menghitung RP-nya? Nanti tinggal dibalik ya, tinggal dibalik. Misalkan nih, ini kita dapat 1 per RP-nya adalah A per B misalkan. A per B ohm satuannya. Maka RP-nya bagaimana? Tinggal dibalik aja. RP sama dengan B per A gitu ya. B per A ohm. Gitu ya. Oke, untuk lebih memahami materi kali ini kita coba dengan latihan soal ya. Ya, latihan soalnya. Nah, ini. Jadi hambatan 2 ohm dan 3 ohm dipasang secara paralel. Hitunglah hambatan penggantinya. Nah, kita coba ya. Kalau rangkaiannya paralel, berarti hambatan penggantinya adalah 1 per Rp itu ya. Sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Cuman sampai sini ya, karena R-nya ada 2. Oke, langsung saja masukkan angkanya 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3.
Karena ini pecahan, untuk menjumlahkannya ini harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya. 2 dengan 3, cari KPK-nya, KPK-nya adalah 6. Artinya ini jadi per 6 ditambah dengan per 6. Langsung 6 bagi 2, 3 kali atasnya 1, 3 kali 1 jadi berapa? 3. Tambah 6 bagi 3, 2 kali atasnya 1, 2 kali 1, 2. Ini akan jadi 5 per 6. Nah, untuk mendapatkan RP-nya tinggal dibalik aja, jadi 6 per 5. Jadi berapa nih? 1,2 ya, 1,2 ohm. Selesai. Ya. Nah, ada juga sebenarnya trik cepatnya. Dengan trik cepat ini kalian tidak perlu mengerjakan dengan cara 1 per 1 per. Itu terlalu lama kalau begitu. Oke, langsung saja kita lihat trik cepatnya. Nah, pakai rumus ini ya. Lalu gimana cara menggunakannya? Ya, masukkan aja angkanya. Untuk mendapatkan RP, hambatan pengganti pada rangkaian paralel, R1, R1-nya adalah 2, kali R2 adalah 3, per R1 tambah R2 berarti 2 tambah 3. Ya, 2 kali 3 berapa? 6, 2 tambah 3, 5. 6 bagi 5 berapa? Ya, 1,2. Selesai. Ya, kalau kalian hafal trik cepat ini, tidak sampai 1 menit kalian mampu menjawab soal ini. Mudah kan? Oke, bagi kalian yang suka dengan video kali ini, terutama trik cepatnya, silakan kalian like, kemudian subscribe, ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa share ya ke teman kalian yang membutuhkan, agar teman kalian juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, sampai sini saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat belajar.